Pesan dan hadiah Rasulullah untuk Umar bin Khattab. Sebagai salah satu sahabat utama Rasulullah, Umar bin Khattab giat melakukan amal-amal sosial, semisal sedekah. Beliau merupakan sahabat yang menerapkan prinsip hidup berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, suatu ketika, Umar bin Khattab menyedekahkan tanah pada masa Rasulullah. Di tanah itu terdapat pohon kurma. Beliau kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya tanah ini sangat bermanfaat bagiku dan sangat berharga. Aku ingin menyedekahkannya." Rasulullah pun menjawab, "Bersedekahlah dengan pohon kurmanya, tanahnya janganlah dijual, jangan dihibahkan, dan jangan diwariskan. Akan tetapi, bersedekahlah dengan hasil buahnya." Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, Umar bin Khattab bersedekah dengan hasil buah kurma untuk jihad di jalan Allah kepada para hamba sahaya, kaum miskin, musafir, tamu, dan kerabat keluarga. Tidak menjadi masalah bagi yang mengelola untuk turut memakan hasilnya dengan cara yang ma'ruf, asalkan tidak untuk memperkaya diri. Riwayat lainnya menyatakan bahwa Umar bin Khattab mendapatkan sebidang tanah di Khaybar. Beliau kemudian menemui Rasulullah dan berkata, "Aku telah mendapatkan tanah yang sangat berharga yang belum pernah aku miliki sebelumnya. Apakah yang akan Anda perintahkan untukku?" Rasulullah pun berpesan kepada Umar bin Khattab, "Jika engkau mau, pertahankan modalnya dan bersedekahlah dengan hasilnya." Umar bin Khattab melaksanakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Pada suatu ketika, Rasulullah memberikan hadiah kepada Umar bin Khattab dan putranya, seperti diceritakan oleh Abdullah bin Umar. Suatu hari, Umar bin Khattab melihat seseorang memakai pakaian dari sutra. Umar bin Khattab kemudian membeli pakaian sutra dan menemui Rasulullah. "Wahai Rasulullah, bawalah pakaian ini, dan kenakanlah jikalau ada utusan yang datang kepada engkau." Rasulullah menjawab, "Orang yang mengenakan pakaian sutra di dunia hanyalah orang yang tidak memiliki jatah di akhirat." Namun, di kemudian hari, Rasulullah mengirimkan pakaian sutra kepada Umar bin Khattab. Dengan penuh keheranan, sahabat yang dijuluki Al-Faruq itu pun bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, engkau mengirimkan pakaian ini kepadaku, padahal pakaian yang sama telah engkau tolak?" Rasulullah pun berkata kepada Umar, "Aku mengirimnya agar engkau mendapatkan untung dari penjualannya." Rasulullah tidak hanya memberikan hadiah kepada Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar, putra dari Al-Faruq, juga mendapatkan hadiah. Hadiah itu diberikan oleh Rasulullah dalam sebuah perjalanan. Sebagaimana Abdullah bin Umar mengatakan, "Kami bersama dengan Rasulullah dalam sebuah perjalanan. Ketika itu, aku menaiki anak unta yang belum jinak dan aku gagal mengendalikannya. Anak unta itu lari meninggalkan rombongan lainnya. Melihat hal tersebut, Rasulullah berkata kepada Umar bin Khattab, "Juallah unta itu kepadaku." Umar bin Khattab menjawab, "Unta itu milikmu, ya Rasulullah." Namun Rasulullah mengulangi perkataan, "Juallah itu kepadaku." Anak unta itu pun dijual kepada Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah berkata kepadaku, "Unta ini kuberikan kepadamu, wahai Abdullah bin Umar. Perlakukanlah ia sesuka hatimu." Kedekatan Umar bin Khattab dengan Rasulullah memiliki pengaruh besar bagi perkembangan Abdullah bin Umar. Suatu hari, Abdullah mendengar Rasulullah berkata, "Ada pohon yang tidak gugur daunnya. Pohon itu seperti seorang muslim. Beritahulah aku, pohon apakah itu?" Semua orang yang hadir berpikiran bahwa pohon tersebut merupakan sejenis tumbuhan padang pasir. Namun, Abdullah berpikiran bahwa pohon tersebut adalah tanaman kurma. Sayangnya, dia tidak berani menjawab pertanyaan Rasulullah. Sampai kemudian, orang-orang berkata, "Ya Rasulullah, beritahulah kami tentang pohon itu." Rasulullah pun menjawab, "Pohon itu adalah pohon kurma." Abdullah bin Umar pun mengatakan kepada ayahnya tentang hal tersebut. Mendengar penuturan putranya itu, Umar bin Khattab berkata, "Engkau mengatakannya kepada Rasulullah lebih aku sukai daripada memiliki harta benda." Sebagai sahabat yang berlomba-lomba dalam kebaikan, Umar bin Khattab selalu bergegas berbuat kebaikan atau sekedar menyampaikan kabar baik. Namun, dalam hal ini, Umar bin Khattab selalu tertinggal dari Abu Bakar As-Siddiq.
Pada sebuah kesempatan, Umar bin Khattab dan Rasulullah berbincang tentang masalah umat di rumah Abu Bakar As-Siddiq. Mereka bertiga berbincang hingga larut malam. Ketika Rasulullah berjalan keluar hendak pulang, Umar bin Khattab pun menyertainya. Saat itulah Rasulullah melihat Ibnu Mas'ud sedang sholat. Rasulullah mendengar bacaan Ibnu Mas'ud dan berkata, Siapa yang ingin membaca Al-Quran sebagaimana diturunkan, hendaklah ia membacanya seperti bacaan Ibnu Mas'ud. Selesai salat, Ibnu Mas'ud memanjatkan doa. Rasulullah kemudian berkata, Mintalah, pasti engkau akan diberi, mintalah, engkau pasti akan diberi. Umar bin Khattab yang berada di dekat Rasulullah berkata, Demi Allah, sungguh aku akan berangkat kepadanya, memberi kabar gembira kepadanya. Umar bin Khattab hendak memberitahu Ibnu Mas'ud, namun Abu Bakar As-Siddiq telah mendahuluinya. Umar bin Khattab pun menyampaikan, Aku mendapati Abu Bakar telah mendahului aku dan memberi kabar gembira kepadanya. Demi Allah, ketika aku hendak mendahuluinya melakukan kebaikan, pasti Abu Bakar telah mendahuluiku. Ketegasan Umar bin Khattab sebagai sahabat Rasulullah terlihat dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hal hubungan sosial maupun ibadah. Al-Miswar bin Makhromah dan Abdurrahman bin Abdul Qari meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab pernah berkata, Pada saat Rasulullah masih hidup, aku mendengar Hisham bin Hakim bin Hizam membaca surat Al-Furqan. Ternyata, ia membaca dengan beragam logat yang tidak pernah dibacakan Rasulullah kepada kami. Aku hampir saja menyergapnya dalam sholat, tapi aku menunggunya sampai selesai. Setelah itu aku mencengkram kerah bajunya dan berkata, Siapakah yang mengajarimu bacaan surah yang tadi kamu baca? Hisham menjawab, Rasulullah yang mengajariku. Aku berkata kepadanya, Kamu pendusta. Dan Hisham berkata, Demi Allah, sungguh Rasulullah yang mengajariku bacaan surah yang engkau dengar tadi. Hisham pun segera aku bawa menghadap Rasulullah. Kepada Rasulullah aku menyampaikan, Ya Rasulullah, aku mendengar Hisham ini membaca surah Al-Furqan dengan berbagai logat bacaan yang belum pernah engkau bacakan kepadaku. Rasulullah berkata, Wahai Hisham, bacakanlah. Hisham membacakan sebagaimana yang tadi aku dengar darinya. Rasulullah kemudian berkata kepadaku, Bacalah wahai Umar. Aku membacakan bacaan yang tadi dibaca. Setelah itu Rasulullah berkata, Begitulah bacaan ini diturunkan. Dan selanjutnya, Rasulullah bersabda, Sesungguhnya Al-Quran diturunkan dengan 7 logat bahasa. Bacalah yang menurut kalian lebih mudah. berada di dekat Rasulullah merupakan hidayah bagi Umar bin Khattab. Betapa banyak nasihat dan pesan-pesan yang diberikan oleh Rasulullah kepadanya. Abdullah bin Umar suatu hari pernah mendengar ayahnya berkata, Pada suatu ketika, Rasulullah memberikan bantuan kepadaku. Aku berkata, Ya Rasulullah, berikanlah kepada orang yang lebih membutuhkan daripada aku. Beberapa waktu kemudian, Rasulullah kembali memberikan bantuan kepadaku lagi. Aku pun mengatakan hal yang sama. Rasulullah pun berkata, Ambillah bantuan ini dan yang dihasilkan darinya dengan tidak rakus dan meminta-minta. Ambillah, sehingga jika hartamu habis, engkau tidak meminta-minta. Rasulullah selama hidupnya juga dikenal sebagai sosok yang sangat memperhatikan para sahabatnya. Ketika Rasulullah melihat Umar bin Khattab memakai pakaian berwarna putih, beliau berkata, Apakah bajumu itu baru atau baju yang dicuci? Umar bin Khattab menjawab, Baju yang dicuci. Rasulullah pun memberikan nasihat kepada Umar bin Khattab, Pakailah baju baru, hiduplah dengan mulia, dan matilah dalam keadaan syahid. Perhatian Rasulullah kepada sahabat dan umatnya sangatlah besar. Salah seorang sahabat Rasulullah, Jabir bin Abdullah, menyampaikan bahwa ketika ayahnya meninggal, masih menyisakan hutang sebesar 30 wasak dari seorang Yahudi. Jabir mencoba meminta penangguhan pembayaran, namun Yahudi itu menolaknya. Jabir pun mendatangi Rasulullah meminta bantuan beliau sebagai perantara dengan si Yahudi. Rasulullah menawarkan kepada Yahudi itu buah kurma beliau sebagai pelunasan hutang. Rasulullah pun mengajak Jabir masuk ke dalam kebun kurma dan berkata kepadanya, Ambillah kurma, jualah, dan lunasi hutang ayahmu. Jabir mengambil buah kurma dan melunasi hutang ayahnya. Namun,
Ternyata nilai kurma yang diambil Jabir melebihi jumlah hutang ayahnya, sehingga kurma yang tersisa senilai 17 wasak. Jabir kembali menemui Rasulullah dan menyampaikan kelebihan nilai kurma yang diambilnya. Rasulullah menjawab, "Beritahukan hal itu kepada Umar bin Khattab." Jabir bin Abdullah segera menemui Umar bin Khattab dan menyampaikan pesan dari Rasulullah. Kepada Jabir, Umar bin Khattab pun berkata, Aku telah mengetahuinya ketika Rasulullah berjalan di dalam kebun kurma itu untuk memberkatinya. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi, pengisi suara Hilmi, musik Agusti M, editor Nur Hafila, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastari Sentra Media.